Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Anggap aja sesi ini tuh semacam masterclass yang kita rangkum dari wawasan brilian pakar perencana keuangan Prita Gozi. Hari ini kita bakal membongkar satu hal yang sering banget bikin pusing banyak orang. Gimana sih caranya keluar dari jerat kesulitan finansial? Kita bakal bedah materinya perlahan-lahan, biar kalian dapat gambaran yang paling jernih dan gampang dipraktekkan. Oke, kita langsung masuk aja nih. Pernah nggak sih kalian ngerasa, kok kayaknya perjuangan finansial ini nggak ada ujungnya ya? Mentok terus. Kita sering dihadapkan pada realitas yang bikin sesak napas, ngerasa terjebak, dan akhirnya mikir, apa kemiskinan ini cuma nasib buruk aja? Apa kita beneran cuma korban dari keadaan yang nggak bisa kita kontrol? Berdasarkan analisis dari sumber yang kita pelajari, ternyata ada 3 biongkerok utama yang bikin seseorang susah maju. Pendapatan yang rendah, akses yang minim, dan literasi yang kurang. Ya, mungkin pendapatan rendah adalah garis start kita sekarang. Tapi coba perhatikan ini. Kalau hari ini kalian punya smartphone dan kuota internet, kalian tuh sebenarnya udah pegang senjata buat melawan masalah akses dan literasi tadi. Daripada dipakai buat hal-hal yang ngabisin duit kayak judi online atau pinjol yang menjebak, kita punya pilihan penuh buat nonton dan baca konten edukasi yang bisa ngerubah hidup. Dan ini ada satu pernyataan kuat yang wajib banget kita tanam di kepala. Kemiskinan bukanlah sebuah takdir, ia bisa dilawan. Tolong ingat, ini bukan cuma kata-kata motivasi kosong. Ini beneran panggilan buat kita mulai bergerak proaktif, nyari solusi, dan stop nerima kekalahan finansial sebagai garis akhir hidup kita. Jadi, biar jelas, ini peta jalan obrolan kita, mulai dari akar masalah, aturan main gaji UMR, dana darurat, urusan menikah dan anak, jebakan gengsi, sampai ke growth mindset. Kita masuk ke bagian pertama, akar masalah. Kenapa sih kita bisa sampai terjebak? Percaya nggak, musuh terbesar kita itu seringnya adalah kerangka mental kita sendiri, bukan cuma isi dompet. Apalagi soal gimana kita mengartikan kata cukup. Kalau kita pakai fixed mindset atau pola pikir yang kaku, kata cukup itu ya pasrah aja. Belum juga usaha maksimal tapi udah nyerah dan bilang, ya emang udah nasibnya begini. Hati-hati ini racun finansial. Sebaliknya, orang dengan growth mindset mengartikan cukup sebagai rasa syukur atas apa yang dipunya hari ini setelah banting tulang, tapi tetap punya bara api buat terus berkembang. Pola pikir yang kayak gini nih yang bakal jadi tiket keluar kalian dari kemiskinan. Lanjut ke bagian 2, aturan gaji UMR. Gimana caranya bertahan secara finansial? Kita paham banget, hidup dari gaji ke gaji, apalagi kalau kalian itu bagian dari sandwich generation, rasanya pasti berat dan neken banget. Makanya, kita butuh checklist tegas ini. Pertama, penghasilan kalian minimal banget harus sama dengan pengeluaran, nggak boleh minus. Kedua, haram hukumnya pakai pinjol atau paylater. Ketiga, nah ini mungkin kerasa perih, tapi kalau kalian punya tabungan dan kebetulan juga punya utang yang ada bunganya, langsung cairin tabungan itu buat lunasin utang. Bunga utang itu bisa makan kalian hidup-hidup. Dan yang keempat, kalau utang udah bersih, saatnya tingkatkan kapasitas diri buat nambah income. Sekarang, mari kita ubah teori tadi jadi aksi nyata pakai metode simple budget. Jadi, gaji kalian dibagi 3 pos utama. 50% buat kebutuhan hidup yang esensial, 30%-nya langsung dipotong di awal, ingat ya, di awal bukan sisaan, buat nabung atau investasi, nah 20% sisanya baru deh boleh dipakai buat healing atau hiburan. Kalau sekarang rasanya tanggungan masih terlalu berat buat pakai persentase ini, nggak apa-apa, mulai aja pelan-pelan, rutinin nabung nominal kecil tapi setiap hari. Masuk ke bagian ketiga, rasio gaji dan dana darurat. Perisai buat kekayaan kalian. Banyak yang salah kaprah nih soal dana darurat nih. Pada mikir kalau ngumpulin dana darurat itu bakal bikin kaya. Padahal fungsinya murni sebagai perisai biar aset kalian nggak hancur pas ada krisis. Yang menarik, data terbaru dari Vanguard ngenalin konsep cash buffer. Ternyata, cuma dengan pegang uang tunai siap pakai sekitar 30 juta rupiah aja, itu bisa langsung nurunin level stres kita sampai 60%. Dan menghemat 2 jam waktu yang biasanya kepake cuma buat overthinking mikirin utang tiap minggunya. Luar biasa kan? Ya, walaupun tujuan akhir kalian secara hitungan matematis tetap harus punya dana darurat penuh, yaitu minimal 3-12 kali pengeluaran bulanan. Bagian keempat, menikah dan anak. Kita ngomongin kesiapan finansial yang beneran. Kalian sadar nggak, banyak banget dari kita yang terperosok ke lubang kemiskinan cuma karena buru-buru nikah dan punya anak modal cinta doang. Tolong perhatikan angka krusial ini, 16 juta rupiah. Berdasarkan data BPS, ini tuh estimasi pengeluaran ideal per bulan buat satu keluarga dengan 4 anggota, biar bisa hidup layak dan nyaman di Jakarta sekarang.
Coba hitung mundur deh. Kalau masih lajang, hidup nyaman itu butuh sekitar UMR atau 5 jutaan lebih. Jadi kalau income kalian sekarang masih ngepas di UMR, menunda punya banyak tanggungan keluarga itu justru keputusan yang super logis dan bijak banget. Jadi, biar nggak kaget, ini dia checklist finansial sebelum berkeluarga. Pastikan kalian dan pasangan punya penghasilan stabil. Udah mulai nyicil dana darurat walau masih dikit. Utang konsumtif harus nol. Kalian berdua harus mau duduk bareng buat ngurusin budgeting. Dan yang paling penting, siap turunin ego pribadi demi kepentingan keluarga. Kita sampai di bagian kelima, jebakan gengsi dan mitos kalau anak itu investasi. Nah, ini saatnya kita patahkan mitos turun-temurun ini. Anak itu amanah alias tanggung jawab moral penuh dari orang tuanya, baik secara batin maupun materi. Anak itu bukan instrumen reksadana atau saham yang bisa kalian cairkan hasilnya pas kalian tua nanti. Kalau kalian masih niat numpang hidup sama anak di masa pensiun, itu bukti paling valid kalau kalian belum mandiri secara finansial. Besarin anak butuh kesiapan mental dan dompet, bukan tuntutan balas budi nantinya. Terus satu lagi nih, berhenti beli barang-barang mahal cuma buat pamer atau cari validasi sosial biar kelihatan sukses. Kalau hari ini kalian punya tas branded atau barang mewah yang lebih sering nongkrong di lemari, sementara tabungan darurat kalian masih kosong melompong, saran dari para pakar, jual aja barang itu sekarang. Ubah barang yang nganggur itu jadi uang tunai buat ngamanin hidup kalian. Percaya deh, pujian orang nggak bakal bisa dipakai buat bayar tagihan rumah sakit kalau tiba-tiba ada musibah. Bagian terakhir, bagian keenam, growth mindset. Gimana cara ngubah garis nasib? Coba dengerin kalimat ini. Orang miskin tidak berhak bermimpi. Wah, ini komentar nyata loh di media sosial. Jahat banget kan? Kata-kata beracun kayak gini nih yang bikin mental orang ke-down, bikin ngerasa pasrah dan akhirnya kalah bahkan sebelum nyoba bertanding. Padahal faktanya, mimpi itu 100% gratis, nggak dipungut biaya. Kalian punya kapasitas otak yang sama hebatnya buat ngubah arah hidup. Tapi ya gitu, buat nyampe sana, butuh kemauan belajar yang gak ada abisnya, nolak keras yang namanya pasrah sama keadaan, dan punya growth mindset yang tahan banting. Jangan pernah biarin omongan orang yang pengen ngeliat kalian gagal ngerampas harapan kalian. Sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, aku pengen kalian mikirin ini baik-baik. Gimana kalau perjuangan finansial kalian yang rasanya berat banget sekarang ini, sebenarnya cuma ujian yang harus kalian lewatin sebelum kalian naik ke level yang lebih tinggi. Hidup itu selalu dinamis kok. Ambil lagi kendali hidup kalian, terus berjuang, bangun fondasi yang kuat pakai ilmu yang udah kita bahas tadi. Dan jadilah perintis kesuksesan finansial buat diri kalian sendiri. Makasih udah dengerin sampai habis, dan sampai jumpa di